Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK 50. Hari ini kita melanjutkan lagi mengenai dasar-dasar akuntansi pemerintah yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan melalui PowerPoint. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada 4 siklus akuntansi pemerintahan. Yang pertama pencatatan, yang kedua penggolongan, yang ketiga peringkasan, dan keempat penginterpretasian laporan atau hasil pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Pembahasan dalam modul ini dititik beratkan pada materi mengenai proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, khususnya dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran. Berikut siklus akuntansi. Yang pertama kita bagi menjadi 2 tahapan. Ya, pertama dokumen, berikutnya dari dokumen P2SD, LS, dan SPJ dicatat dalam buku jurnal. Kemudian dari buku jurnal diringkas lagi menjadi ke buku besar. Di buku besar ada 2 tahapan, pertama di buku besar, yang kedua di buku pembantu. Kemudian setelah buku besar langsung dibuatkan lembar kerja, kemudian laporan keuangan. Tahapan dokumen, ya, di sini ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Kemudian pada tahapan berikutnya dalam buku jurnal masuk ke buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Nah, kemudian setelah diposting ke dalam jurnal, kemudian dimasukkan ke buku besar pembantu. Nah, kumpulan rekening, ringkasan, dan rincian. Nah, setelah kumpulan rekening, ringkasan, dan rincian atau buku besar, dibuatlah laporan realisasi anggaran. Ya, mungkin kalau misalnya di akuntansi komersial lembar kerja atau worksheet. Kemudian kalau misalnya setelah laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca daerah, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, dari buku jurnal sampai dengan laporan keuangan, di sini ada namanya kebijakan akuntansi. Pembelajaran saat ini dititik beratkan pada materi mengenai proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi keuangan, khususnya dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran, yaitu titik beratnya untuk akuntansi pemerintah memang di laporan realisasi. Berikutnya jenis transaksi keuangan. Transaksi keuangan pada akuntansi pemerintahan dibagi menjadi 3. Pertama, transaksi penerimaan kas, yaitu semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Yang berikutnya lagi transaksi pengeluaran kas, yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Ya, untuk
Akuntansi pemerintah, tahun anggarannya sama seperti akuntansi komersial, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember. Berikutnya, transaksi selain kas adalah semua transaksi keuangan selain penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Misalnya, transaksi koreksi kesalahan atas pencatatan sebelumnya atau pemberian donasi dalam bentuk barang. Ya, ini masih jenis transaksi keuangan ya. Jadi diringkas seperti ini: transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi selain kas adalah semua transaksi keuangan selain penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Ya, selanjutnya di dalam akuntansi pemerintahan di sini ada dua media akuntansi dan dokumen transaksi. Media akuntansi terdiri dari media akuntansi adalah transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan selain kas dalam proses akuntansi dicatat, digolongkan, dan diringkas ke dalam catatan akuntansi berdasarkan dokumen atau bukti transaksi yang sah. Dokumen transaksi merupakan dokumen tertulis sebagai bukti terjadinya suatu transaksi keuangan. Sedangkan catatan akuntansi terdiri dari buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Berdasarkan uraian tersebut, media atau melaksanakan proses akuntansi meliputi dokumen atau bukti transaksi, buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Berikutnya untuk dokumen transaksi. Dokumen transaksi atau bukti transaksi adalah formulir-formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi atau adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Contohnya formulir pada setiap jenis transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Ya, contoh penerimaan kas. Penerimaan kas dengan bukti atau dokumennya surat keputusan pajak daerah, surat keputusan retribusi daerah, surat tanda setor, kwitansi penerimaan kas, dan lain-lain. Nah, itu transaksi keuangan penerimaan kas dan bukti transaksi. Kemudian untuk pengeluaran kas, itu bisa menjadi dokumen atau bukti transaksinya kwitansi pengeluaran kas, faktur atau nota pembelian, dan lain-lain. Dan terakhir, selain kas, itu dokumen transaksinya bukti memorial. Nah, dari media dan dokumen transaksi tersebut, ya, kita lanjut ke catatan akuntansi. Catatan akuntansi sebagaimana yang sebelumnya diuraikan, ya tadi Bapak jelaskan ya mengenai bukti transaksi. Berikutnya ada catatan akuntansi berupa buku jurnal. Buku jurnal yaitu merupakan catatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan penerimaan kas berdasarkan dokumen transaksi yang sah. Dan kedua, menggolongkan transaksi keuangan ke dalam rekening akun. Transaksi keuangan yang telah dicatat dan digolongkan
ke dalam buku jurnal, selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Buku besar yaitu merupakan catatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi sebagai media untuk meringkas catatan transaksi keuangan yang telah digolongkan ke rekening-rekening atau akun. Yang kedua, memberikan informasi saldo rekening-rekening yang dimaksud secara akumulatif. Catatan akuntansi berupa kumpulan rekening-rekening dalam buku besar, selanjutnya secara periodik disusun ke dalam laporan keuangan. Yang berikutnya lagi buku pembantu. Buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi sebagai media yang melengkapi, merinci, atau menjabarkan informasi rekening tertentu dalam buku besar dan menjadi alat uji silang terhadap rekening tertentu dimaksud dalam buku besar. Ya, itu mengenai catatan akuntansi. Ya, ada 3, buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Nah, kemudian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dalam akuntansi menggunakan sistem berpasangan atau double entry. Artinya, pencatatan penjurnalan suatu transaksi keuangan digolongkan atau melibatkan minimal ke dalam 2 jenis rekening. Sistem pencatatan berpasangan berdasarkan pada logika persamaan dasar akuntansi. Nah, berikut persamaan akuntansi untuk neraca. Ya. Persamaan struktur neraca daerah menunjukkan hubungan antara aset di satu sisi dengan kewajiban dan ekuitas dana pada sisi yang lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Nah, ini untuk persamaan dasar akuntansi komersial. Nah, yang kedua, ya, aset dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai dan dapat diukur dalam satuan uang. Dalam persamaan dasar akuntansi tersebut, aset merupakan wujud kekayaan yang mempunyai nilai uang yang sama dengan sumber atau dari mana wujud kekayaan tersebut diperoleh, yaitu yang jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Artinya bertambahnya aset dapat diperoleh dan penambahan kewajiban atau penambahan ekuitas dana. Demikian pula sebaliknya. Berkurang aset dapat digunakan untuk pengurangan kewajiban atau pengurangan ekuitas. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu atau tahun-tahun anggaran sebelumnya, atau berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dalam persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa bertambahnya kewajiban dapat menyebabkan bertambahnya aset atau berkurangnya ekuitas dana. Demikian pula sebaliknya, berkurangnya kewajiban dapat menyebabkan berkurangnya aset atau bertambahnya ekuitas dana. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Dalam persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa bertambahnya ekuitas dana dapat menyebabkan bertambahnya aset atau berkurangnya kewajiban. Demikian pula sebaliknya. Berkurangnya ekuitas dapat menyebabkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban. Kemudian persamaan untuk laporan realisasi anggaran. Akuntansi keuangan daerah pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam pelaksanaan APBD. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah
dan belanja daerah di satu sisi, dan pembiayaan merupakan penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi lain. Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sama dengan surplus, atau sebaliknya, surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Artinya, jika terjadi surplus, alokasi surplus tersebut menambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, ditutup pada pembiayaan berupa penerimaan daerah. Artinya, penutupan defisit mengurangi pembiayaan berupa penerimaan kas. Dengan demikian, persamaan struktur APBD, ya, belanja tambah pengeluaran kas, pengeluaran daerah sama dengan pendapatan daerah plus penerimaan daerah, atau misalnya disingkat B plus PK sama dengan P plus PT. Nah, B belanja daerah, PK pengeluaran daerah sama dengan P pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan daerah. Selanjutnya untuk dasar pengakuan. Basis pengakuan pada umumnya ada dua, yaitu basis kas atau kas basis. Yang kedua basis akrual atau akrual basis. Akuntansi keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi realisasi APBD dalam satu tahun anggaran, serta pelaporannya pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Dasar pengakuan dalam akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan, saat, atau momentum atau pengaruh transaksi kejadian harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis pengakuan pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Pengakuan pada dasar kas tidak akan mengakui pendapatan pada saat penerbitan SKPD tersebut, karena pemerintah daerah belum menerima kas. Namun, dalam pengakuan dasar akrual, pendapatan sudah diakui pemerintah daerah pada saat penerbitan SKPD, walaupun pemerintah belum menerima kas atau atas pendapatan pajak tersebut. Ya, demikian pembahasan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.